Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku para pecinta Tesanaji dimanapun anda berada. Marilah kita berbudaya dengan keris teman-teman, daripada berbudaya dengan linggis teman-teman. Oke, kali ini di pagi ini bersama saya Andrian Hantar Pusaka. Saya memiliki keris simpanan. Ya, keris ini saya dapatkan langsung dari lokasi, dan setelah itu karena saya tertarik pada kontur besinya serta pada rancang bangun serta pada kegagahan keris ini, maka saya jadikan koleksi pribadi. Keris ini berdapur jalak ngure teman-teman. Meskipun pada tampilan warangkanya, saya rasa warangkanya kurang ngejreng ya. Jadi kalau nanti ditambahi warangka, dibelikan warangka baru misalkan yang bagus, atau warangka lawasan yang sudah digebek bagus, sudah kinclong gitu, serta ditambahi garnish pendok misalkan, itu saya rasa akan menambah gagagahan dari keris ini. Atau mungkin bisa saja teman-teman sekalian, ini tidak perlu diganti, hanya perlu digebek ulang kembali dan dipoles kembali serta ditambahi pendok. Itu saya rasa sudah cukup oke teman-teman. Mau dipajang di dinding, mau dipajang di etalase misalkan, ini tidak nggak aneh lah, bagus lah gitu, bagus lah. Oke sekalian, teman-teman sekalian, biar anda gak penasaran seperti apa sih kerisnya Mas Andrian itu, pegangannya, agemannya seperti apa, dan koleksinya seperti apa. Jadi yang perlu diketahui kawan-kawanku, bahwa berkeris itu ya, itu harus dengan rasa teman-teman. Dan tentunya rasa ini adalah pribadi anda masing-masing gitu. Sudut pandangnya setiap orang, kesukaannya itu akan berbeda. Ya, maka dari itu ketika anda memahari keris kepada orang yang terpercaya, kepada misalkan kolektor, ndak harus ke saya kan, ndak harus. Jadi ke semua kolektor perkerisan itu semua banyak yang jujur, ya, semuanya banyak yang jujur teman-teman. Meskipun ada yang suloyo, tapi tetap banyak lah yang jujur, banyak. Jadi ndak harus ndak harus ke teman saya. Jadi semua di Nuswantoro ini anda harus punya channel, misalkan link orang-orang yang terpercaya misalkan. Dan ketika anda menyukai satu keris, ini kita bicara sudut pandang seorang ya. Ketika kita berbicara tentang keris, maka anda harus mempunyai rasa sendiri. Itu yang terpenting. Ketika anda menyukai satu keris, entah itu baru atau sepuh, maka anda menyukai keris itu, maka maharilah keris itu. Dari situ anda akan belajar teman-teman. Ya, jadi antara keris baru dan lama itu sama saja sebetulnya, sama saja, sama-sama nguri budaya. Keris baru yang sekarang 50 tahun lagi akan menjadi keris yang sepuh, 100 tahun lagi akan menjadi keris yang sepuh, kan begitu. Ya, jadi jangan alergi ya sama keris baru, jangan. Namun memang keris sepuh mempunyai nilai plus lah. Ya memang begitu, tidak dapat kita pungkiri. Tapi saya akan tetap mendemokan, menyuarakan bahwa anda jangan sampai alergi dengan keris-keris yang baru teman-teman. Jadi kita harus menghargai juga karya-karya empu muda saat ini. Oke, ini kembali lagi pada sudut pandang teman-teman. Jika anda suka, maka belilah keris itu apapun bentuknya. Ketika anda suka gitu, ketika anda klik pandangan pertama sudah suka, dalam hati ini srek pada keris, maka kejarlah keris itu, belilah keris itu. Terkadang yang salah kaprah seperti ini. Ini menjadi salah kaprah teman-teman. Kenapa saya katakan salah kaprah? Ketika anda menyukai keris yang sudah masuk di hati anda, seperti magnet, auranya masuk misalkan, pandangan pertama masuk misalkan, ya,
Anda sudah tahu wilahnya seperti apa misalkan, lalu ditanyakan kepada 10 orang. Ya, bukan saya melarang Anda untuk bertanya, bukan. Anda cukup bertanya maksimal kepada 3 orang yang terpercaya, teman-teman. Kalau sampai ke 10 orang misalkan, ke 5 orang, ke 8 orang, ujung-ujungnya nggak jadi beli nanti. Karena apa? Kembali seperti yang saya katakan tadi, karena sudut pandang itu berbeda-beda. Apa yang saya sukai belum tentu Anda menyukai apa yang saya sukai. Yang Anda sukai belum tentu saya suka. Saya rasa ini hal seperti ini berlaku bukan hanya pada keris ya, tapi kepada benda apapun. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sama seperti keris, teman-teman. Ketika Anda klik pada satu keris yang akan Anda mahari, maka kejarlah keris itu. Prinsipnya hanya di situ. Dari situ, ketika Anda mempunyai metode, konsep, cara memahari seperti itu, saya rasa Anda akan belajar nanti, teman-teman. Anda akan bisa belajar, Anda akan bisa mengambil hikmah dari situ. Tapi kalau banyak pertanyaan, satu keris Anda tanyakan kepada 15 orang, itu bukan belajar namanya, teman-teman. Anda menjadi peneliti di keris. Ya. Anda akan menjadi peneliti di keris. Nah, itu hal yang salah. Saya rasa ini harus ditanamkan ya pada sifat orang-orang yang penghobi baru keris. Jadi semua itu harus disandarkan pada rasa kita sendiri. Entah itu bagus kerisnya, jelek, ataupun sudah keropos, kalau klik di hati ya kejar gitu. Tadi sudah saya sampaikan ini menurut pengalaman ya, menurut pengalaman. Ini pengalaman yang beredar pada pakeris-pakeris yang sudah bermain keris selama puluhan tahun misalkan. Ya memang ada seperti halnya patokan-patokan tertentu, koridor-koridor tertentu, kenapa keris itu bisa mahal. Memang ada. Dan ini teman-teman, ini cenderung kepada salah satu wilayah sebetulnya. Ya. Ketika seperti saya orang Madura. Orang Madura, aslinya kan orang Madura, Jember saya, teman-teman. Tentu ketika asal saya dari Madura, saya menyukai keris Madura. Ya. Dan belum tentu orang, misalkan orang Solo, belum tentu menyukai keris-keris Madura. Belum tentu orang-orang Jombang, misalkan orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah itu menyukai keris-keris Madura. Belum tentu kan? Kadang memang tergantung wilayahnya, teman-teman. Menjadi status misalkan yang menjadi simbol misalkan keris-keris Nganjuk ya. Keris Ngadiboyo. Jadi keris Ngadiboyo itu sejarahnya adalah Empu Ngadiboyo yang ditengarai pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Dan besalennya ada di daerah Nganjuk. Daerah Nganjuk dan khususnya Jawa Timur itu sangat gandrung pada keris-keris Ngadiboyo. Dan harganya orang-orang Jawa Timuran memandang keris ini kalau mahal itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Namun ketika orang Madura ya, ini orang Madura, orang Jember misalkan, sebagian ini teman-teman ya, tapi tidak terlalu fanatik lah. Melihat keris Ngadiboyo, ya kalau mahal ya heran, kok mahal gitu. Jadi semuanya itu tergantung rasa yang Anda miliki. Yang menentukan kadang daerah-daerah tertentu. Misalkan keris Jawa Tengah, misal seperti keris Bertangguh Pakubuwono, Hamengkubuwono di daerah Jawa Tengah itu harga sampai 100 juta ada, sampai 200 juta ada, itu hal yang biasa. Tapi kalau orang misal seperti saya orang Madura ya, yang sukanya keris Madura ketika melihat keris Pakubuwono loh kok mahal. Ya gitu teman-teman. Jadi relatif tergantung semua kondisi dan tempat.
area-area tertentu yang orbitnya tinggi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, tergantung, kadang melihat kenapa bisa mahal itu bisa dilihat dari segi pamor ya. Pamor atau grafik pada bilah keris, grafik gambaran pada bilah keris. Ketika grafik pamor itu bagus, langka, maka akan lebih mahal. Itu. Selalu selanjutnya tentang dapur atau bentuk ranjang bangun. Ketika misalkan dapur langka, itu maka orbit harganya cukup mahal juga. Dan tangguh juga teman-teman, atau era pembuatan. Ini tergantung kesukaan masing-masing. Ya, jadi semuanya kembali pada rasa, perasaan, insting, kesukaan, aura, melihat dari magnet hati ketika memandang satu keris. Ketika Anda suka, maka kejarlah keris tersebut. Simpel saja teman-teman sekalian untuk mempelajari keris. Jadi jangan tanya sampai berapa lama saya bisa paham keris, Mas. Wow, tidak bisa diprediksi teman-teman. Bisa jadi 5 tahun baru memahami secara betul, bisa jadi hanya 3 tahun sudah memahami, bisa jadi sampai 10 tahun baru bisa memahami tentang keris ini. Karena sungguh sangat kompleks teman-teman. Ya, keris itu kompleks, ribuan serta ratusan ricikan dan ratusan bentuk pamor, ratusan bentuk gambaran rancang bangun dapur. Begitulah teman-teman. Di perkerisan kenapa? Ya, perkerisan itu para senior dahulu mengajarkan kepada satu murid misalkan pada satu murid itu secara turun-temurun adalah mengandalkan sebuah kepekaan pada sebilah keris. Sebuah kepekaan. Jadi tidak ada rentetan hitung-hitungan secara sains yang tepat sekali, yang ada koridor-koridor dalam ilmu sains misalkan tentang bagaimana cara menentukan sepuh dan baru. Ya, itu tidak ada hitung-hitungan pastinya, teman-teman. Maka para pakeris senior, para sesepuh senior mengajarkan sebuah kepekaan, dan pengalaman kepekaan ini adalah bisa didapatkan dengan cara kebiasaan, ya, dengan cara kebiasaan memegang keris, kebiasaan menanting keris, kebiasaan melihat sebilah keris. Nah, itu akan secara terus-menerus akan mengasah kemampuan kita untuk menangguh atau insting kita mengetahui antara baru dan lama. Begitulah teman-teman sekalian.